Shalom. Shalom. Dengar suara saya Pak John, Pastor John. Halo. Ya, shalom. Shalom. Ya, Dengar, shalom. dengar. Dengar Pastor John. Dengar, jelas. Ya. Ya, dengar. Alkitab. Ya. Kolose 3 Ya, shalom. ayat 5. Ya, sip, dengar. Berapa? Aku sing tahu kok. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Ya, halo Pastor John. Amin. Halo. Saudara perhatikan baik-baik, kalau kita mau kemuliaan Allah dinyatakan, maka dalam Kolose pasal 3 ayat 5 bilang, karena itu matikanlah dalam dirimu. Apa yang harus dimatikan, saudaraku, dalam dirimu? Segala sesuatu yang duniawi. Nah, sesuatu yang duniawi itu apa, saudaraku? Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah percabulan. Apakah saudara melihat bahwa ini adalah dosa? Ya, dosa ya, percabulan. Itu harus dimatikan. Baru kemuliaan Allah dinyatakan. Amin ya. Yang kedua, apa yang harus dimatikan lagi? Kenajisan. Nah, itu juga harus dimatikan supaya kemuliaan Allah bisa dinyatakan. Amin ya. Lalu yang berikut setelah kenajisan apa lagi? Hawa nafsu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kita manusia ini perlu ada nafsu, tapi nafsunya itu nafsu yang positif. Misalnya nafsu makan ya. Kalau kita nggak punya nafsu makan, nggak ada selera, ya, tubuh kita bisa lemas ya. Maka perlu ada nafsu. Tapi ini yang dimatikan adalah hawa nafsu ya. Lalu apa lagi? Yang keempat, nafsu jahat ya. Itu harus dimatikan supaya kita bisa lihat kemuliaan Allah. Dan yang terakhir, dan juga keserakahan ya, rakus, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, mungkin orang tidak pegang magic, tidak pegang opo-opo, dia tidak pegang keris pusaka. Tapi selama dosa ini, 5 dosa ini masih menempel dalam dirinya, maka itu sama saja di hadapan Tuhan. Dia sedang menjadi seorang penyembah berhala, ya. Itu adalah sama dengan penyembahan berhala. Karena apa? Orang-orang yang mempunyai barang-barang demikian ya, 5 hal tadi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Alkitab bilang itu identik, sama ya, sami mawon dengan penyembahan berhala ya. Nah, malam ini kalau kita mau lihat kemuliaan Allah, maka kita bukan menjadi penyembah berhala. Amin ya. Saudara, kita menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, baru kita bisa lihat kemuliaan Allah. Caranya gimana? Mematikan dosa ya, sesuai tema kita malam ini, yaitu kemuliaan Allah dalam mematikan dosa. Lawan dari kata mematikan apa? Menghidupkan. Apa yang harus kita matikan dan apa yang harus kita hidupkan? Yang kita matikan adalah dosa. Nah, dosa itu ada 5, tadi disebutkan jelas ya. Nah, berarti ini 5 dosa ini yang menyebabkan orang itu menjadi penyembahan berhala. Ya, dia itu statusnya di hadapan Tuhan, dia adalah seorang penyembah berhala ya. Karena pekerjaan dia sebagai penyembahan berhala. Selama dosa ini ada pada dirinya, dia terikat dengan dosa ini, dosa yang menjadi tuannya, dan dia menjadi hamba, menjadi budak dosa tersebut. Nah, itu adalah sama dengan penyembahan berhala. Namun yang kedua, setelah kita kenal Yesus, mendapatkan anugerah Tuhan, kita mematikan dosa ini, dan yang kita hidupkan adalah di dalam diri kita adalah anugerah Tuhan. Ya, kita hidupkan iman kita kepada Tuhan, dan saya percaya maka kita akan lihat kemuliaan Allah. Yesus berkata kepada Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Berapa banyak saudara malam ini yang siap melihat kemuliaan Allah? Lambaikan tangan. Yang mau melihat kemuliaan Allah, lambaikan tangan. Bilang, Tuhan saya mau. Amin. Karena itu 5 dosa ini kita perlu mematikan dalam diri kita. Ya, haleluya. Oke, dan ini dapat kita pelajari, saudaraku. Kita bisa lihat ini ya, saudaraku ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam mematikan dosa. Katakan amin. Selama orang berniat, komitmen mematikan dosa, maka kemuliaan Allah akan dinyatakan di dalam dirinya. Katakan amin. Oleh apa?
oleh segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi itu apa? Disebutkan 5 hal ini. Pertama percabulan, kedua kenajisan, ketiga hawa nafsu, keempat nafsu jahat, dan yang kelima adalah keserakahan. Dan sekali lagi ini dikatakan bahwa ini sama dengan penyembahan berhala. Amin. Mari berkata pada malam hari ini di hadapan Tuhan, bilang, Tuhan, aku bukan menjadi penyembah berhala, tapi aku menjadi penyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Supaya apa? Kita bisa lihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam ekonomi kita, keuangan kita, karir kita, bisnis kita, bahkan juga dalam anak cucu keturunan kita. Kita lihat kemuliaan Allah. Yang ingin melihat kemuliaan Allah, katakan amin. Nah, dosa itu mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, dosa itu membuat telinga Tuhan tertutup mendengarkan doa kita, ya. Penghambat doa kita itu adalah dosa, saudara. Dan dosa membuat tangan Tuhan menjadi singkat untuk memberi pertolongan kepada kita sekalian, ya. Jadi dosa itu akan membawa sesuatu keburukan, sesuatu yang tidak baik, ya, membawa kehancuran bagi manusia. Itulah sebabnya manusia yang jatuh dalam dosa, dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, maaf, orang yang berbuat dosa yang demikian, apalagi 5 dosa disebutkan tadi, itu derajatnya itu sama seperti binatang, suatu. Tapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh, tinggalkan semua dosa, dia mematikan dosa tersebut, maka Tuhan kembalikan kemuliaannya di dalam diri orang itu. Sehingga orang yang hina tadinya karena dosa, akhirnya dipulihkan dan dimuliakan, saudaraku. Katakan amin, ya. Menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Haleluya. Amin. Ya, mari kita pelajari ini terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan kemarin ayat 21. Nah, kita sudah menyelesaikannya kemarin Roma pasal 5 dan malam ini kita melanjutkan Roma pasal 6, ya. Tanpa terasa Tuhan bawa kita step by step untuk kita bisa memahami rahasia-rahasia ini. Oke. Dan mari kita bisa lihat, saudaraku, ya. Jadi orang-orang yang mematikan dosa itu adalah orang-orang yang bisa memenangkan, ya, memenangkan peperangan dalam hidup ini, saudaraku. Karena namanya peperangan pasti ada musuh. Dan ingat, musuh kita terbesar bukan setan, bukan iblis, bukan teman, bukan sahabat, bukan kakak, bukan adik, bukan koko, bukan taci, bukan mertua, bukan menantu, bukan orang tua, bukan orang-orang terdekat kita. Musuh kita yang paling terbesar itu adalah diri kita sendiri ini, ya. Bagaimana bisa mengalahkan diri kita yang seringkali egois, arogan, mengasihi diri kita sendiri ini, saudaraku, ya. Gak mau mengampuni orang, gak mau memaafkan orang, hidup penuh kepahitan, kebencian, kedendaman, sakit hati, iri hati. Nah, itu musuh yang harus diperangi supaya engkau bisa lihat kemuliaan Allah itu, ya. Termasuk juga dosa serakah, saudaraku. Nah, itu juga Tuhan tidak ingin. Orang-orang yang demikian tidak akan pernah bisa mengalami kemuliaan Allah dalam dirinya, ya. Nah, dari ayat-ayat ini kita akan temukan ada 3 kebenaran. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam mematikan dosa. Katakan amin. Di luar sana banyak orang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam mematikan dosa. Tapi saya berdoa supaya malam ini semuanya mengikuti kebaktian ini lewat online streaming ini, Zoom ini, saudara bisa mengerti, oh ternyata Tuhan mau nyatakan kemuliaannya bagi kita sekalian di saat kita mau mematikan, ya, mematikan apa, saudaraku, ya, keinginan-keinginan dosa dalam diri kita. Amin. Nah, mari kita lihat ciri-ciri orang yang mematikan keinginan dosa, mematikan dosa dalam dirinya, saudaraku. Ada 5 dosa tadi itu, ya, yang harus kita mematikan. Siapa orang itu? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa? Ini dia, ciri yang pertama. Dia adalah orang percaya yang memperkatakan dengan tegas. Dengan tegasnya itu kapan? Saat dirinya tidak boleh apa, saudaraku? Tidak boleh bertekun dalam dosa. Nah, orang yang selalu buat dosa, malah dia bertekun dalam dosa, maka kemuliaan Allah akan hilang dari hidupnya. Tapi ketika dia berkata dengan tegas, bahwa saatnya diri saudara saya tidak boleh lagi bertekun dalam dosa, kita ucapkan selamat tinggal dosa, selamat tinggal segala hal yang jahat, kita berpisah dengan dosa, baru kemuliaan Allah bisa dinyatakan, ya. Kita lihat ayatnya, Roma pasal 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?
Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Apa jawaban saudara? Apa yang Tuhan ingin? Jawabannya apa? Tidak boleh. Amin. Setan bilang, ora opo-opo, nggak apa-apa buat dosa. Nanti minta ampun, Tuhan ampuni. Nggak apa-apa buat dosa, saudaraku. Nah, orang-orang yang demikian, Bapak Ibu, mereka mempermainkan anugerah Tuhan. Ya. Nah, sebab itu kita mengerti malam ini rahasia kemuliaan Allah dinyatakan ya dalam mematikan dosa. Yang pertama, dia perlu memperkatakan dengan tegas. Memperkatakan dengan tegas bagaimana, saudaraku? Saat dirinya tidak boleh bertekun dalam dosa, ya. Orang berbuat dosa, dirinya tidak mau berbuat dosa. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi hal ini, saudaraku? Mengatasi hal-hal keinginan-keinginan ini, saudara, yang menghantui, yang mempengaruhi, yang menggoda ini. Caranya dengan kita melatih diri kita. Dengan apa? Berpuasa. Karena waktu kita berpuasa, Bapak Ibu, kita sedang menyalipkan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan dosa, kita sedang menyalipkan semuanya itu. Dan kita hanya mau taat, patuh. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, ya. Sehingga kita benar-benar bisa melihat kemuliaan Allah itu nyata di dalam diri kita. Saudara, Ibu Joyce, dia lagi ambil komitmen, dia berpuasa, ya. Dan rupanya dia mengikuti jejak almarhum, ya. Opa itu suka puasa, itu 1 minggu 3 kali, ya. Hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu, SKS, Senin, Kamis, Sabtu. Nah, dia lakukan itu dengan tekun, saudaraku. Malah dia juga ambil puasa 40 hari, saudaraku, ya. Dan orang-orang demikian, Bapak Ibu, dengan dia berpuasa seperti itu, Bapak Ibu, itu adalah cara dia melatih diri kita untuk mengalahkan semua keinginan-keinginan dosa, ya, di dalam dirinya. Oke. Bapak Ibu, berapa banyak saudara malam ini yang ingin melihat kemuliaan Allah? Lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya, ya. Saya berdoa supaya semua kita menjadi pemenang, ya. Tidak ada yang kalah terhadap dosa. Semuanya menang. Amin, ya. Haleluya. Orang Jawa bilang apa? Kalau enggak edan, enggak keduman. Apa artinya itu, saudara-saudara, ya? Kira-kira artinya begini, kalau enggak melo-melo, enggak ikut-ikut, ya, maka tidak akan dapat bagiannya. Jadi kalau orang berbuat dosa, nah dia juga ikut berbuat dosa. Kalau orang minum mabuk, nah dia juga ikut minum mabuk, ya. Kalau orang main judi, dia ikut juga main judi. Kalau orang pergi ke dukun, ke orang pintar, ke paranormal sampai tidak normal pun dia ikuti. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu namanya Bapak Ibu orang-orang yang sudah benar-benar dia tidak mengerti tujuan hidup dia yang sesungguhnya. Nah, malam ini kita ambil keputusan tegas memperkatakan tidak, no way. Tidak untuk dosa dan ya untuk Tuhan. Katakan amin. Ucapkan sama-sama dengan saya. Tidak untuk dosa dan ya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ini kita perlu memperkatakan dengan tegas, ya. Saat dirinya tidak boleh bertekun dalam dosa, ya. Haleluya. Karena ada sebuah pertanyaan di sini. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Sebuah pertanyaan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Apa jawaban saudara sesuai dengan kehendak Tuhan? Tidak boleh, ya. Amin, ya. Paham di sini Bapak Ibu? Mari kita lihat yang kedua, rahasia yang kedua, kemuliaan Allah dinyatakan dalam mematikan dosa. Siapakah orang yang mengerti rahasia ini? Mari kita lihat ciri yang kedua. Haleluya. Oke. Pak Hendro sudah siap, ya Pak Hendro? Iya, Mari kita lihat betul. yang kedua, ya. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, dia adalah orang, ya, oke. Baik, oke, saya kembalikan ke Pak Hendro dulu, ya. Haleluya, ku mau memujimu. Ku selalu Sudah, Pastor. memujimu. Ku mau. Sudah. Ya? Sudah. Pak Hendro sudah bisa? Sudah? Sudah. Oke. Haleluya. Nah, ini dia. Yang kedua. Yang pertama apa tadi, saudara-saudaraku? Dia perlu memperkatakan dengan tegas. Katakan tidak untuk dosa dan ya untuk Allah. Itu namanya orang tegas, ya. Baru dia bisa lihat kemuliaan Allah di situ. Amin. Lalu yang kedua, siapakah dia, saudaraku? Yang kedua, dia adalah orang yang memutuskan. Jadi jangan lagi terkoneksi, memutuskan dirinya, ya, agar dia tidak boleh berbuat dosa. Kenapa? Karena dia itu telah mati bagi dosa. Katakan, aku telah mati bagi dosa.
1, 2, 3, ucapkan sama-sama. Aku telah mati bagi dosa dan aku hidup bagi Kristus. Amin ya. Mari kita lihat ayatnya. Haleluya. Oke, kita lihat ayatnya. Roma pasal 6 ayat yang kedua. Roma 6 ayat yang kedua. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih Ya, dapat silakan, hidup Boong. di dalamnya? Sudah, Pak John. Roma 6 ayat 2. Dengar suara saya, Pak Pastor John. Halo? Dengar? Ya. Halo? Ya. Dengar, Boong, Ya. dengar. Roma 6 6 ayat ayat 2. 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, Pak John sudah. Amin. Sekali-kali. Ya. Sekali-kali Dengar, tidak, Bu bukankah Ong. kita Ya. telah mati bagi dosa? Ya, Bagaimanakah kita dengar. masih Dengar, dapat oke, hidup di dengar. Sip. dalamnya? Halus orang teh dikuatkan iman orang ngerti teh. Oh, Pak John suaranya kok hilang ya? Iya, Pak John nggak dengar suara kita. Sabar, sinyalnya itu sinyal. Oke, sabar. Sinyal, sabar aja, nanti Ada sinyal. Putus-putus sinyalnya. Ya, Pak Angki ini lagi bicara. Ya. Yesus. Oh, Pak Angki lagi Ku percaya jejakmu masih ada di tempat ini. Ku dipulih Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Memuji dipulihkan Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Amin. Mujizat masih ada di tempat ini. Ku dipulihkan, ku disembuhkan. Yesus, ku percaya. Bijak tempat ini ku disembuhkan. Yesus, percaya. Amin. 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 Yakin saat kau berbuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh perkataan, Oleh kataanmu menangku saat kau bertindak, ku menang karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. bagi Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatmu disediakan bagiku. ku diangkat dipulihkannya. Apa kabar Pak Handi? Mana Bu Angelnya?
Mustahil. Ya, Ada Pak Handi, Bu Angelnya mana Pak Handi? Loh kok Pak Oh, Handi? ada di sebelah. Pak John sudah muncul Bapak Ibu. itu ada itu. Ya, Pastor John. Di sini Saya juga dengar ada suara. Bandung, Saya dengar suaranya. Nggak dengar, Pastor John. ada Mic-nya belum dibuka mungkin, Pak John. Bandung. Halo, Halo, Pak John. Pastor John. Mic-nya belum dibuka. Bu Om gimana kemarin? Belum bisa ya alatnya dibeli? Nggak tahu, saya sudah serahkan Pastor John semua. Pastor John sudah beli apa belum? Saya belum tanya. Iya ya, kok putus-putus kayak gini. Ya, Halo, Pak John. Pastor Ayo, John. naikkan pujian dulu aja, Cifu. Amin. Bertiru sarindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Amin. Kau Tuhan Allah, hatiku ku rindu Amin, amin. Praise the Lord. Oke. Silakan Pak John. Ya, terima kasih ya teman-teman semua kesabarannya untuk menanti dan semuanya mic bisa dimatikan lagi ya. Oke, kecuali Bu Ong bisa buka mic. Oke, mari kita lihat yang kedua ini memutuskan ya dirinya tidak boleh berbuat dosa karena apa? Dia telah mati bagi dosa. Nah, telah mati bagi dosa itu di mana? Melalui baptisan. Mari kita lihat ya. Dalam Roma pasal 6 ayat 2, Bu Ong sudah memperdengarkan. Roma 6 ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Amin. Haleluya. Sekali-kali tidak, ya, tidak untuk dosa dan ya bagi Allah. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Amin. Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya, ya? Jadi tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam Allah. Amin. Itu yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Rahasia yang ketiga, kemuliaan Allah dalam mematikan dosa. Mari kita lihat ya. Kalau orang mematikan dosa, maka kemuliaan Allah dinyatakan. Tapi kalau orang tidak mematikan dosa, maka kemuliaan Allah tidak bisa dinyatakan. Oke, kita lihat yang ketiga. Siapakah dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang mengetahui. Mengetahui apa, saudara-saudara? Dia mengetahui saat baptisan dalam Kristus itu membuat dia menyatu dalam kematian Yesus. Katakan amin ya. Jadi lewat baptisan, kita semua menyatu dengan kematian Yesus. Ya, mari kita lihat ayatnya. Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Roma 6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Amin. Amin. Telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi waktu saudara dan saya dibaptis di dalam air dari kata baptiso ya. Baptisan dari kata baptiso artinya dicelupkan, ditenggelamkan, dibenamkan ya saudaraku. Di dalam air itu tubuh kita secara jasmani ini, dosa-dosa kita ditenggelamkan, dikuburkan saudaraku. Seperti Yesus dikuburkan dalam liang lahat tanah itu. Dan pada waktu dia bangkit pada hari yang ketiga kita sama. Ketika kita keluar dari air, kita bangkit dalam kemenangan bersama dengan Yesus ya. Sehingga kita benar-benar menyadari bahwa seperti pujian berkata apa? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah mulia Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadi Bapak Ibu, lewat baptisan itu Bapak Ibu, kita mati ya, mati karena apa? Semua keyakinan dosa. Kita kuburkan semua dosa-dosa baik masa lalu, masa kini, dan kita kuburkan di dalam baptisan itu. Lewat baptisan kita menerima apa? Menerima meterai pengampunan dosa. Amin ya. Kalau baptisan Roh Kudus,
kita menerima meterai kuasa Tuhan sesuai dengan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan baptisan api itu kita menerima meterai penyucian, pemurnian. Seperti emas harus dibakar di dalam api sehingga tidak ada lagi kotoran, tidak ada lagi sanga-sanga yang palsu itu keluar, lepas dari emas logam mulia itu. Amin. Nah, dari 3 rahasia iman ini sekarang kita lihat apakah hasilnya. Ini yang kita tunggu-tunggu, ini yang kita rindukan. Ya. Mari kita lihat hasil dari orang yang hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, artinya apa? Dia stop, ya, dia berhenti. Dia mematikan dosa dalam dirinya agar apa? Anugerah Tuhan semakin bertambah. Amin ya. Mari kita lihat Roma 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabannya apa? Boleh apa enggak? Boleh. Bilang tidak boleh, enggak boleh ya. Berarti apa tujuan ketika kita mematikan semakinan dosa ini? Maka semakin bertambah kasih karunia itu ya. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah. Amin ya. Besar anugerahmu. Amin. Itu hasil yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua. Dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam mematikan dosa. Ini dia, dahsyat ya. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak hidup dalam dosa. Kenapa tidak hidup dalam dosa? Karena dia telah mati bagi dosa. Orang yang telah mati bagi dosa, dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Namun dia hidup bagi Kristus ya. Amin. Mari kita lihat Roma 6 ayat yang kedua. Roma 6 ayat yang kedua. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Amin. Kita tidak hidup lagi dalam dosa karena kita telah mematikan dosa, kita telah mati bagi dosa, namun kita hidup bagi Allah. Amin ya. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dapatkan anugerah dari mana, saudaraku? Dari baptisan melalui kematian Yesus ini. Mari kita lihat Roma 6 ayat yang ketiga. Roma 6 ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Amin. Amin. Orang yang telah dibaptis dalam Kristus, dia telah dibaptis dalam kematiannya. Kematian siapa? Kematian Yesus ya. Sehingga kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Pada waktu Yesus datang, kita benar-benar menjadi sempurna seperti Dia yang adalah sempurna. Pertanyaannya, sekarang kita sudah sempurna belum? Jawabannya belum ya. Kita sedang mengalami proses kesempurnaan secara progresif, artinya selalu mengalami satu perubahan dari waktu ke waktu, satu perbaikan demi perbaikan, pemulihan demi pemulihan, sampai puncaknya kita benar-benar sempurna pada waktu yang sempurna itu datang. Siapa dia? Yesus ya. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini. Tetap semangat saudara-saudaraku ya. Dan saya percaya semua yang mematikan dosa apa? Ada 5 tadi yang kita perlu matikan itu tadi ya. Saudaraku, maka saya percaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri kita. Oke, kita akan berdoa bersama-sama dan Bapak Handi Dedi dari Surabaya akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Shalom. Ya, Selamat shalom. malam semuanya. Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta John dapat menjadi petunjuk kami untuk menjalankan kehidupan lebih baik di jalan Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Yesus. Berkatilah kami selalu ya Tuhan Yesus agar kami dapat terus rindu untuk mendengar firman-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta John yang telah menyampaikan firman agar selalu sehat. Berkati juga kami ya Tuhan Yesus, para peserta ibadah Zoom pada malam hari ini, agar besok bisa mengikuti kembali ibadah Amin. Zoom pada besok malam. Kami Ya, mengucapkan Yesus. terima kasih atas semua berkat dan mujizat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Handi Dedi sudah menaikkan doa peneguhan firman ya untuk kita semua di malam hari ini. Pak Handi ada di mana ini? Pak Handi di luar apa di rumah?
Lagi ada di rumah, Pak Pendeta. Oke, Sedang di baik. rumah. Ya, keluarga sehat-sehat sana ya. Sehat, Pak Pendeta, puji Tuhan. Oke, baik. Oke, Baik. selamat datang Bu Juni ya, Bu Juni. Bu Siane sudah bersama kita ya, atau memberkati Pak Frans Angki dalam perjalanan ya. Oke, kita doakan supaya biar selamat sampai di rumah dengan selamat. Oke. Baik, terberkati Pak Frans Angki. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu ADC dari Surabaya. Terima kasih Pak John untuk firman-Nya malam hari ini. Amin. Amin, Pak Frans Angki ya. Ya, makasih. Oke. Dan kembali Ibu Ong Giokim akan berdoa kita semua. Silakan Bu Ong. Doa profetik maksudnya. Ya, Iya. Bu Ong Giokim. Ya. Ya, Bu ADC, terima kasih. Shalom. Ya, shalom. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Mari kita selamat malam. bersama-sama doa profetik. 1 bagi bangsa dan negara, doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia Yes. sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami Yes. gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Yes. Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan Yes. setiap hari mengalami terobosan keuangan Yes. dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Giokim dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Ong. Amin. Amin. Sama. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Ong untuk doa profetiknya ya. Ya, Dan terima kasih sama-sama. menyampaikan pengumuman buat kita semua malam hari ini. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih Bu ADC. Shalom. Shalom. Shalom semua. Untuk Shalom. pengumuman atau info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC
atau via rekening OVO Gereja CSCC 081330 692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CSCC pada hari Sabtu 20 April pukul 10 bertempat di Ibu Nini Herawati, Jalan Villa Bukit Flamboyan, Blok U nomor 8, Darmo Hill, belakang Ciputra Walk, Surabaya Barat. Hari Sabtu tanggal 27 April pukul 10 juga bertempat di Ibu Yeti Sulistiorini, Perum Grand Alexandria Hill, Puri Suryajaya, Blok AH 728, Desa Damarsari Sedati Sidoarjo. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Info penting spesial Happy Birthday April 2024, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 10 sudah lewat ya, 10 April ya. Ya hari ini ya. Ya hari ini ya. Bapak Paulus Antonio Jakarta ya. Siapa lagi yang menyusul UT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati 085964277805. Demikianlah info Gereja CSCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Amin ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita malam ini, Cipung ada di sini kah? Oh ya, Cipung mau bersaksi dulu tentang apa yang dialaminya. Ya memang ada, kemarin saya dengar ada 3 hal yang Tuhan tolong Cipung sehingga nanti itu bisa bertahap. Kita akan dengarkan satu dari antara 3 itu dulu. Ya, silakan Cipung bisa bersaksi untuk menguatkan kita semua ya. Amin. Selamat malam Pak Pendeta John, ini dengar ya? Ya, dengar. Selamat malam saudara-saudariku yang kekasih, juga Bu Adik Ace dan juga semuanya yang menjadi mendengar di sini, dan terutama Pendeta Pak John dan semuanya. Tentunya di sini juga ada, saya merasa bersyukur ya, Ana ada di sini, juga si Ana, ya Ana belum tahu ya kesaksian saya. Kebetulan kemarin itu saya menyaksikan bahwa Tuhan itu sangat cinta kepada saya. Sekalipun saya manusia berdosa, ya. Waktu itu saya begitu senang sama uang, saudara-saudara. Waktu di PGS itu kebakaran, saya akan pindah ke depan itu. Dosa itu senang sekali, pikir saya, Tuhan ini sudah kebakar ya. Terus saya pindah ke depan itu, saya ngontrak di situ. Dulunya saya senang sama uang, ya, suka sekali sama uang. Kalau udah kelihatan uang tuh saya nomor 1. Saya tidak perhatikan bahwa ada orang yang begitu kita harus mengasihi dia. Waktu itu Tuhan bicara sesuatu sama saya hiraukan. Seringkali Tuhan berbicara lewat hamba Tuhan, tidak pernah saya hiraukan. Setelah itu saya itu suka memuji Tuhan. Ya, dengan pujian begini, saya mau cinta Yesus selamanya. Itu yang saya nyanyikan tiap hari, tiap saat, tiap detik. Suatu kali Tuhan tolak saya. Tuhan katakan, sesamamu aja enggak kamu kasih, kok mau mengasihi aku. Di situ saya kaget. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau itu maumu, aku akan turun. Maksudnya Tuhan apa? Jadi sesuatu yang menggandoli kita, istilah sesuatu yang kita dambakan berupa uang, itu Tuhan
katakan kepada saya kaget waktu itu. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Jadi terus saya turun, saya bilang kalau gitu apa maunya Tuhan. Saya suka memuji ya saudara sekalian, saya suka memujian. Sampai sekarang pun saya suka, walaupun belajar saya suka nyanyi. Kalau dulu saya bawa itu kemana-mana handset saya itu, saya bawa ke telinga saya. Dan saya pernah dengar suara Tuhan waktu kejadian suami saya di penjara. Saya waktu itu memuji, ternyata Tuhan letakkan besok udah suamimu udah keluar dari penjara. Saya kaget waktu itu. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, yang Tuhan ingin yang dipuji dan disembah. Makanya sekarang saya ingat lagi, saya bilang Pak Pendeta John, ayo kita kalau siang memuji Tuhan ya. Saya ingat ya seringkali memuji Tuhan, seringkali memuliakan Tuhan. Pak Pendeta itu, Pak John itu, ya nggak apa-apa. Itu kesukaan Tuhan untuk menyembah. Soalnya saya ini orangnya dulunya suka menyembah Tuhan, tapi kok saya lupa seringkali kita ini nggak memuji lagi kayak dulu lagi. Tuhan inginkan kita ini memuji Tuhan ya. Karena apa? Kita tuh ingin mendengar suara Tuhan. Itu yang nomor satu. Mendengar suara Tuhan dulu. Nah, justru saat kita mendengar suara itu ada Tuhan yang letakkan. Kadang-kadang kita ini nomor satukan harta kita. Seringkali saya ngalami sendiri. Padahal harta itu tidak, kata Tuhan, mamon dan harta tidak boleh bersatu. Ternyata saya orangnya. Ternyata apa saudara? Habis semua toh. Habis semua dihabisi Tuhan. Sampai sekarang. Tuhan katakan, mamon dan aku tidak bisa bersatu. Di situ saya bertobat. Saya bertobat. Kalau begitu saya turun aja Tuhan. Saya turun sampai sekarang kan. Saya nggak mau lagi. Saya bilang Tuhan buat apa semuanya ini. Kalau jiwaku binasa. Saya maunya Tuhan ya. Nomor satu. Memang pekerjaan itu kadang-kadang menghambat kita ya, inginnya uang tidak ada habisnya. Tuhan kesekian, Tuhan nggak mau seperti itu. Saya ngalami sampai saya sakit parah. Saya bilang sama Pak John, kalau Pak John tahu saya itu orang yang paling mursal, ya, orang yang paling rusak, orang bejat, orang yang tidak tahu diri. Berterima kasih sama Tuhan Pak John waktu itu dengarkan saya. Oh, Tipung kok nggak pernah saksi? Iya, nanti aja saya bilang. Besok saya saksikan cintanya Tuhan. Jadi Tuhan itu sebetulnya mengasihi kita lebih dari segalanya memang. Tapi Tuhan tidak boleh disamakan dengan mamon. Ya, kalau kita suruh apa memberkati, terus kita kadang-kadang kan pelit. Kita diemin, nggak jadi memberkati. Saya ngalami. Pak John apa itu dengerin sampai selesai. Saya ya. Padahal uang itu tahu-tahu habis. Dimakan apa? Dimakan orang. Dihabisin ya. Sampai saya menyesal Tuhan, kenapa dulu nggak saya buat memberkati orang, memberkati hamba Tuhan. Nanti suatu kali saya cerita ya, waktu saya memberkati hamba Tuhan, itu Tuhan lipatkan kali ganda. Waktu itu saya malu. Padahal tabur itu tua ya, tidak akan kembali. Waktu itu pelit saya. Jadi seakan-akan itu uang saya, padahal itu pemberian Tuhan. Kita lahir telanjang, ulang lagi telanjang. Dan di mana saya letakkan itu saya nangis sama Tuhan, Tuhan saya nyesal. Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Kalau disuruhkan memberi, kayaknya itu nggak mau. Karena apa? Masih digandoli harta. Ya, jadi saya mengalami seperti saya nangis. Saya bilang, Tuhan saya akan turun. Saya akan memperutamakan Tuhan. Saya nggak mau di masa saya tua ini, nanti saya ketemu Tuhan saya ditolak. Itu aja ya. Doakan saudara seiman, supaya saya mengutamakan Tuhan, tidak ada yang lain. Tapi sekarang saya berhenti kerja. Ya, karena itu saya sudah komitmen sama Tuhan, Tuhan masa tua saya jangan sampai Tuhan nanti suatu kali saya meninggal saya ditolak. Saya nggak mau, saya mau cari jiwa. Itu yang nasar saya. Jadi saya mau cari jiwa karena jiwa saya yang mursal ini, yang bejat, yang rusak tadinya Tuhan sudah selamatkan, dan saya berjanji supaya saya juga ingin menyelamatkan orang lain. Jadi Tuhan itu hebat ya saudara-saudara. Tuhan minta supaya hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan firman-Nya. Tiap kali saya bilang sama anak, kamu belum tahu Cik Bung ya, Cik Bung dulunya seperti apa. Waktu meninggalkan Tuhan, banyak sekali yang Tuhan letakkan. Saya sudah ditemui Tuhan di depan pintu saya, sudah pernah saya. Bahkan saya lari dari Tuhan, setelah itu Tuhan tangkap saya. Di situ saya luar biasa Yesus ini ya. Itu bertahap nanti saya ceritain. Karena nggak cukup kalau saya saksi untuk sekali. Dan saya mengalami sakit penyakit yang tidak ada sembuhnya waktu itu. Saya sudah divonis mati, sudah pernah. Saya ketemu Tuhan di depan pintu saya jam 2 pagi, saya sudah pernah. Semua saya alami. Karena Tuhan cinta kepada saya orang berdosa.
Demikian makanya kenapa saya mengubur debu, biar orang berdosa itu mengenal Tuhan, karena saya pernah ngalami. Bagaimana rusaknya saya, bagaimana pecatnya saya, Tuhan mau pakai kita untuk kemuliaan Dia, menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Bapa yang begitu besar, Dia tidak mungkin meninggalkan kita, yaitu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saya alami. Saya bilang, Tuhan, seandainya saya waktu itu meninggal, saya waktu itu divonis mati, saya mati waktu saya sudah masuk neraka. Tapi kasih Bapa itu luar biasa ya. Kasihnya, cintanya tidak diukur dengan apa ya. Walaupun kita sudah orang berdosa, tapi Dia panggil kita waktu kita berdosa. Firman yang keluar dari mulut Allah itu semuanya betul. Ya, saya ngalami. Saya meninggalkan Tuhan cukup lama. Ditangkap Tuhan waktu saya ada di Gresik, di Ikan Kerapu 26. Nah, di situ saya ditangkap Tuhan waktu ada rumah yang 26, saya diingatkan Tuhan, kamu ingat angka ini. Saya bilang, Tuhan, saya ingat. Kalau Tuhan kasih saya hikmat, saya ingat. Saya nangis waktu itu. Waktu itu saya berangkat ke rumahnya, saya diajak sana ke rumahnya pembantunya si Ana dan di sini ya. Saya lihat angka 26, saya nangis. Saya perjumpaan Tuhan itu di rumah nomor 26. Bagaimana Tuhan letakkan saya, pintu kamar saya buka waktu jam 2 pagi, Tuhan muncul di situ, kembalilah kau kepadaku, kata Tuhan. Situ saya menangis karena saya orang berdosa. Tuhan mencari orang berdosa. Makanya kita juga harus begitu, saudara sekalian. Kita juga harus mencari orang-orang berdosa karena kita dulunya juga berdosa. Ya, dibawa menuju Tuhan satu proses untuk menjadi terang yang terangnya Tuhan tadi, menjadi misi-misinya Tuhan, membawa jiwa, memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Bapa, memuji Dia, mengagungkan Dia. Firman Tuhan tadi yang sampaikan oleh Pak John, saya merasa terberkati. Ya, tadinya saya orang berdosa, jangan berdosa lagi. Kita harus bertobat dan kembali ke arah yang baik. Saya merasakan, saudara sekalian. Sampai sekarang saya dihabisin semua uang saya, semuanya habis total. Saya kadang-kadang mikir, tapi saya malah bahagia. Saya bahagia begini, tidak ada 50.000, saya bahagia bisa nyanyi-nyanyi. Hebatnya Tuhan itu, karena nggak punya uang 50.000. Saya sampai bilang, Tuhan kok tuh dahsyat. Dulunya pegang uang ya, sampai jutaan. Terus tak anukan orang ya, tak bayarin, batinya tak ambil. Masih tidak ada damai. Sekarang saya tidak punya uang, masih ada damai. Yesus itu luar biasa ya. Tuhan Yesus katakan, kamu uang atau aku? Saya pernah ditantang itu. Saudara ya, saya dengar tuh waktu pagi, uang atau aku? Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan nggak mau, saya terlalu gila sama Tuhan, ambil aja saya. Supaya saya tidak melihat uang lagi. Setelah itu dia bisa. Tuhan tahu isi hati saya. Saya itu senang kalau dikasih uang itu. Itu sampai jam 2 tidur. Mikirin apa? Mikirin uang ya, meremak dan sebagainya. Besok berapa Tuhan, karena besok ini dan sebagainya. Tapi rancangan Tuhan itu luar biasa. Malah saya disuruh turun. Saya itu nari-nari, bohong. Seneng nari kan. Ditolak 3 bulan saya nari. Aku mau cinta Yesus selamanya. Jangkep ke 3 bulan. Tuhan bilang, kamu tidak bisa mencintai aku yang tidak akan. Bukankah yang di hatimu uang? Kaget saya. Saya nangis waktu itu dilawat. Ya gitu Tuhan, kalau Tuhan katakan bagi aku senang. Sudah aku turun. Akhirnya tak kasihkan anak saya. Saya bilang, Lili, sudah saatnya mama turun. Kenapa? Lili kaget. Kenapa mama? Biasanya mama pagi itu loh. Wis langsung berangkat. Mari doa-doa berangkat. Sekarang saya tidak, mama kan lagi ketemu Tuhan. Mama udah tua. Akhirnya Lili nyadari, anak saya nyadari. Oke ma, nanti mama tak kayak iya ya. Semakin saya mendebu-debu uang, nggak ada apapun yang saya dambakan. Saya masih tidak puas ya, masih tidak puas, masih rasanya masih kosong. Setelah saya melayani becak-becak, di situ saya memuaskan Bapak, memuaskan diri. Sampai sekarang, puji Tuhan, saya bisa bertemu Tuhan. Suatu saat Tuhan tanya saya, sekalipun ayah dan ibu meninggalkan kamu, aku tidak pernah. Saya kaget waktu pagi-pagi ya, ada firman itu seperti di hati saya itu bunder-bunder gini ya. Itu jualan terus dan damai sekali. Saya waktu itu pagi kaget, Tuhan ini apa? Saya tidak pernah seperti ini ya. Itu jalan terus di hati saya tuh dan tidak pernah berhenti. Ayat ini membuat saya bahagia, damai bukan main. Maksud Tuhan tuh gini, nurut toh gitu ya. Kita seakan nurut ya. Pak Pendeta John betul ya. Kita kembali ke firman. Dulu itu nggak mau baca firman. Saya itu orangnya bandel, nggak mau baca firman. Yes, geopo iki. Padahal itu Tuhan di situ. Wis enggak Tuhan, saya mau nyanyi ya. Ujian tok saya. Tapi baca Tuhan nggak mau, baca firman nggak mau. Lama-lama saya ketemu Pak Pendeta John, saya dibuka. Nah, tadinya males.
dibilangi si Sianyang tuh bohong, saya males tuh, nggak mau. Saya bilang gini, iya tah, nggak tak reken. Sianyang bilang, lama-lama kok denyutan jantung saya tuh seperti meledak. Oh ini waktunya Tuhan. Seperti saya dihempas gitu. Oh ini dah Tuhan pendetanya. Ini dah Tuhan. Saya tanya, saya berinding semua saudara. Terus saya bangkit. Saya kenal Pak Pendeta John, saya sudah mulai berubah. Saya makin mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bu Om, doakan saya. Bu ada juga doakan supaya saya bisa memberitakan ke orang lain bahwa Tuhan itu mengasihi saya yang berdosa ini. Artinya kalau umpama saya meninggal, saya sudah masuk neraka. Saya sudah lama meninggalkan Tuhan, dan itu yang Tuhan tanamkan. Tuhan mencari orang berdosa, itu benar semua di firman. Tuhan datang bukan mencari orang yang benar, mencari orang berdosa seperti saya sendiri. Makanya saya sekarang bilang, Pak Pendeta, doakan saya, Pak Pendeta John. Pak Pendeta John, doakan apa Cik Bung? Doakan saya supaya saya yang tadinya gelap tidak kembali ke gelap. Tapi saya mau maju Pak Pendeta. Saya mau siang-siang mau memuji Tuhan, mau berdoa. Boleh ya Pak Pendeta? Boleh, silakan. Tak channel tadi pagi ya. Tak channel siapa yang bisa. Jadi senang. Udahlah sama aku Cik Bung. Pokoknya siapa yang mau. Erna sudah mulai bangkit. Erna juga, Cik Bung kok aku juga suka. Suamiku suka pujian. Ya kadang-kadang kita lupa padahal kita sudah diselamatkan, orang berdoa diselamatkan. Betapa cintanya Tuhan ya sampai mati di kayu salib. Kita hidup karena cintanya. Tetapi kita kadang asal-asalan. Asal-asalan ya mau. So enggak mau sudah. Ya toh, terus aku repot. Sekarang enggak. Tadi lari-lari loh. Bohong. Habis karena saya ke sini, saya cariin, saya teleponnya sana sini sampai Nana tuh bilang, Mama itu lihat-lihat bingung sama HP kok. Waktunya apa sih? Aku gitu. Enggak ada di sana mati. Aku bilang, mati ininya. Mama lari ke sini, lari ke sana. Seringkali begitu kan saya ini pinjem ya, bohong, pinjem HP-nya itu ke cucu, kadang ke cucu saya pinjem, kadang ini. Jadi kalau sana enggak ada tuh saya lari ke sini, hubung dan mundur. Saya bilang Tuhan, saya mau ingin dekat di saat saya masih kok izinkan untuk hidup. Itu aja. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak John atas kesempatannya. Haleluya, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, luar biasa kesaksian Cipung ya. Nanti ada episode berikutnya kita akan dengarkan juga. Jadi rupanya Cipung ini hidup hari ini anugerah Tuhan ya. Jadi ini juga nyawa sambungan. Kalau tadi kita dengar itu Cipung harusnya sudah meninggal ya, tapi Tuhan baik. Jadi sama Cipung, Ko Anto, ya saya ini kita nyawa sambungan. Jadi puji Tuhan kita dipertemukan. Jadi Ko Anto ini yang bawa ini Cipung, kemudian ada Pak Handi juga ini yang bawa ini Cipung, lalu siapa lagi? Oh Cisiane juga nih, ya Cijuni juga yang bawa ini Cipung. Jadi Tuhan pakai Cipung luar biasa ya. Nah bukan cuma Cipung tapi semua kita ayo bergerak sama-sama. Jadi Bapak Ibu kita. Pak John dari siapa? Ya. Cipung kenal Pak John dari siapa? Cipung kenal saya ini dari ini Siang Liang, jadi luar biasa Bapak Ibu. Makanya gini Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu dapat undangan ya untuk ibadah Zoom, tolong di broadcast sebanyak-banyaknya ya, karena kita nggak tahu di sana ada orang yang kesusahan, mereka dalam keadaan terpuruk ingin mati bunuh diri, tapi dengan mereka dengar firman Tuhan, iman mereka bangkit. Nah itu sangat menolong mereka ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi makanya kita ayo bergerak sama-sama. Jadi kita setiap hari selaku itu jam 1 ya atau jam 3 kita ada pertemuan doa, jadi lewat itu WA. Jadi saudara punya pergumulan ayo gabung ya. Jadi tadi kita akan konferensi, jadi saudara gabung aja yang mengalami pergumulan sakit penyakit apapun kita doakan, termasuk juga temannya Bu Weli ya yang di Papua kita doakan ya. Kemarin Bu Weli telepon ya, kita perlu saling mendoakan saudaraku. Nah saya bisa di sini Pak ya WA yang ini nomor ya, ini ya WA ini betul. Jadi nanti nanti Ko Anto belum masuk dalam grup ya, nanti Ko Anto masuk dalam grup biar nanti satu kali di telepon, nah semua bisa angkat ya. Dan itu sangat membantu sekali. Saya hidup hari ini karena ada orang-orang yang berdoa saudaraku, sehingga saya bisa hidup hari ini ya. Kemarin Bu Eka tunjukkan ada kesaksian orang jatuh ke dalam jurang 40 meter, dia hidup itu juga karena kuasa Tuhan. Nah saya hidup ini juga karena jatuh dari kapal ya, tingginya 17 meter. Tuhan kalau tidak tolong saya sudah tinggal mati di Malaysia.
Sampai dokternya kaget, dokter bilang ini baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Sehingga dia berikan rekomendasi, John disembuhkan bukan dari rumah sakit, bukan dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah ya. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu pada waktu itu mungkin kita nggak ketemu ya. Tapi ini semua anugerah Tuhan, makanya bersyukur Bapak Ibu ya. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada waktu ini, ayo kita gunakan dengan baik. Oke, mungkin yang lain ada yang mau ini menyampaikan sesuatu? Saya izin 2 menit dulu sebentar ya. Pak Frans Angki mungkin sudah tiba dengan selamat di rumah ya Pak Frans. Sudah Ibu, terima kasih. Ya, silakan Pak Frans Angki. Kita menyanyi aja Bu, kita menyanyi aja. Oke. Menunggu Pak John. Ya, lagunya Cifung aja yang kita nyanyi ya. Nyanyinya ya Cifung, usia boleh banyak, Ya. tapi tetap semangat muda. Itu ya Cifung. Amin. Kita punya- Pada terima kasih. Aku mau cinta Yesus selamanya. Oke. Ku mau cinta Yesus selamanya. Semuanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Amin. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkan seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin, amin. Benar sekali, pakai sesuai rencana Tuhan ya. Oke Bapak Ibu sekalian, ada yang mau permohonan doa disampaikan malam hari ini, kita akan doakan. Ya, Terlepas, Pak John, ya Pak Frans Angki. seperti biasa Pak John masih pergumulan dengan kesehatan Pak John. Ya, Ya, dengan anak-anak saya, keluarga Pak John. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh ada dalam kehidupan keluarga kita, begitu Pak John. ya. Terima kasih Pak. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita arahkan tangan untuk berdoa untuk Pak Frans Angki, kemudian untuk pergumulan Bu Beli, untuk Ibu Sinta ya, dan yang ada di Jayapura ya, juga untuk temannya Ibu Tabita Keliduan, kita doakan ya supaya Tuhan pulihkan, sembuhkan dia juga. Pak John, Nathan, pekerjaannya terus doakan. Ya, baik Bu. Ari Keliduan, Pak John tolong Ari Keliduan, dia punya jantung ya, lagi. Oh iya. Jantung dia lagi. Juga Pak John. Ya, Ko Anto juga ya, ya. Ya, tolong Pak John ya. Ya, kita doakan. Baik, untuk Cijuni juga, untuk mamanya ya, kita doakan juga supaya Tuhan pulihkan kesehatan mamanya ya. Halo Ya, Cijuni. terima kasih Pak John. Sama-sama. Ya. Mama sakit apa Cijuni? Koma Pak John. Di selaput otaknya, antara otak besar sama otak kecil itu ada benjolan. Besarnya 3,7 kali 3,7 kali 2,7. Lalu Benjolan ya di bagian otak ya. ada benjolan segenggaman Haleluya. genggaman anak kecil sekarang ini Pak John. Haleluya, haleluya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita seperti perwira di Kapernaum yang datang kepada Yesus, ya kita mewakili orang-orang yang sakit, mungkin diri kita sakit, atau anak, atau menantu, atau cucu, atau mertua, atau orang tua, mama, atau papa yang sakit, atau anak yang sakit, cucu yang sakit. Mari Bapak Ibu, kita arahkan tangan di depan layar monitor. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu bekerja malam ini. Dalam nama Yesus, Pak Frans Angki yang kau terima kuasa Tuhan. Tuhan melihat imanmu saat ini juga. Tuhan berkata oleh belur Yesus. Engkau disembuhkan. Engkau terima kesembuhan. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Mulai dari bagian kepala dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan kau. Sampai bagian jantung. Semuanya, bagian organ tubuh semuanya disembuhkan. Karena tubuhmu baik Allah.
berhala. Terima oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Malam ini juga istrimu juga, Ibu Selvi disembuhkan juga. Tidak ada lagi penyakit lambung. Dalam nama Yesus berhenti saat ini juga. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Tuhan tolong anak-anaknya, pekerjaan Tuhan siapkan yang terbaik, memulihkan keuangan ekonomi semuanya. Tuhan berikan masa depan penuh harapan dalam nama Yesus. Haleluya. Untuk Ibu Ongkyo Kim, sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan engkau dari tulang belakang, Tuhan juga tolong Nathan, Tuhan pulihkan kesehatan, juga pekerjaan, karir, bisnis, Tuhan tambahkan order, omset, makin melejit, makin melimpah dalam nama Yesus. Tuhan buat bertambah-tambah, tidak berkurang-kurang, tetap naik, tidak turun. Bahkan juga Tuhan buat selalu mengalami progresif. Terpujilah Tuhan, akan ada keajaiban-keajaiban dalam keuangan terjadi di tahun 2024 ini. Dalam nama Yesus. Sebab orang-orang yang menabur akan menuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Tuhan datang memberikan hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk Cifung dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan turun atasmu. Bersiaplah Cifung. Tuhan akan bawa engkau bergerak dalam sebuah misi penginjilan. Hati Tuhan sudah ada padamu dan engkau akan melangkah. Kuasa Tuhan akan menyertai engkau. Immanuel, Tuhan menyertai engkau saat ini juga. Engkau akan lihat Tuhan berjalan di depanmu, meratakan gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang besi, sehingga tidak ada kekuatan musuh yang bertahan di hadapanmu. Dalam nama Yesus, engkau akan membawa hati Tuhan pada orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan, orang-orang terluka, yang tersesat, yang terhilang. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai engkau untuk memberkati mereka saat ini juga. Jangan takut Cifung, Tuhan sudah berikan hatinya bagimu. Dengan hati Tuhan engkau akan menjangkau jiwa-jiwa itu. Dan Tuhan perlengkapi engkau dengan kuasa Tuhan saat ini juga. Tuhan jamin kehidupanmu, engkau melayani Tuhan, maka engkau dihormati oleh Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka akan datang menyatakan dirinya kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan mengasihi engkau karena nyawamu berharga di mata Tuhan. Jangan takut, Tuhan sudah dengar doamu. Dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan lihat terobosan ajaib akan terjadi. Untuk Ibu Lydia Eka, di dalam nama Yesus, kasih anugerah Allah akan makin melimpah dalam dirimu. Kesetiaan, ketaatanmu kepada Tuhan akan membuahkan hasilnya. Di dalam nama Yesus, berdiri teguh, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan katakan, karena kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Memberkati Bu Lydia Eka bersama suami, anak, mantu, cucu, dan perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan sertai, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, kesehatan yang terbaik, keuangan yang diberkati Tuhan, dan engkau akan menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga Ibu Weli Hukubun, kami berkata saat ini jantungmu sehat, stabil dalam nama Yesus. Tidak ada gangguan-gangguan, penyakit-penyakit yang menakutkan, mengkhawatirkan, tidak akan ada lagi. Semuanya sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib dan diberkata sudah selesai. Terima hari ini aliran kesembuhan, aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Engkau sehat, kau pulih, irama detakan, denyutan, jantung kembali stabil dalam nama Yesus. Kaki yang bengkak tidak bengkak lagi dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga ya Tuhan saat ini. Oh Tuhan, saudara terkasih Ibu Weli Hukubun, Ibu Tabita Keliduan, sembuhkan dia, pulihkan dia, tulang belakangnya, jantung, ginjalnya, semuanya disembuhkan, semuanya baik. Percaya oleh bilur Yesus, Ibu Tabita, engkau juga terima anugerah Tuhan terjadi atasmu. Untuk Tuhan, Bapak Keliduan juga, yang Tuhan temannya Pak Frans Angki, Hari Keliduan. Pak Hari Keliduan, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatanmu dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, engkau sembuh saat ini juga. Dan kami berkata saat ini seperti wanita yang menjamah tubuh Yesus berkata, oleh bilur Yesus, aku sembuh. Dan dia sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Tuhan sembuhkan juga Ibu Sinta, istri Pak Wahyu, dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati keluarga besar Hukubun Nefretes. Semua anak, mantu, cucu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Baik Aldo, Aldrik. Oh Tuhan, baik juga Tuhan Nito, Yuli, juga Aren. Kami berdoa, Arsenion disembuhkan, dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Ibu Erna, Ibu Erni, Pak Stephen De Fretes, Pak John Hukubun, semua dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Tuhan, kami doakan untuk Anto. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan memulihkan engkau. Terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Untuk bagian tulang tangan kiri, di pergelangan, bahkan juga di kelingking kiri kanan. Dalam nama Yesus sembuhkan. Tidak ada yang membahayakan, kembali bergerak dengan baik.
Terima kasih Tuhan, sempurnakan semuanya di dalam diri Ko Anto. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan cucunya oleh bilur Yesus, dia juga disembuhkan Tuhan. Ini doa kami kepadamu, terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Juga malam ini kami berdoa juga ya Tuhan, untuk menyerahkan Tuhan Mama dari Cicuni, ya Tuhan kami doakan, oh Tuhan, mari ada pembengkakan di bagian kepala, kami doakan, kami tumpangi tangan, mari Bapak Ibu arahkan tangan depan layar monitor, kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan turun, kuasa Tuhan menjamah Mama daripada Cicuni, kasihani dia, sembuhkan dia, lepaskan dia dari setiap gangguan, membuat dia menderita di dalam nama Yesus. Berikan dia iman, berikan dia hati yang percaya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa Tuhan bekerja saat ini Tuhan. Kami minta belas kasihan, selamatkan jiwanya, selamatkan dia dalam nama Yesus. Dan untuk Cijuni, Tuhan tahu perjuanganmu. Tuhan tahu bahwa Engkau mengasihi mamamu. Tuhan lihat hatimu. Dan Tuhan sedang bekerja saat ini juga. Di dalam nama Yesus, jangan takut, jangan susah hatimu. Percaya saja, kuasa Tuhan akan mengadakan terobosan-terobosan ajaib. Di dalam kesesakan Tuhan beri Engkau kelegaan. Di dalam nama Yesus, Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bertindak mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jangan takut. Dalam nama Yesus. Oh, Tuhan sudah memperhitungkan semua jeripayamu, perjuanganmu. Ada berkat yang Tuhan sediakan dalam beberapa waktu ke depan. Engkau lihat kuasa Tuhan akan bekerja. Jaga hatimu. Tuhan pulihkan hatimu saat ini juga. Di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan jiwamu. Tuhan pulihkan hidupmu. Dalam nama Yesus. Tuhan bawa engkau kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Dan engkau akan lihat keajaiban, mujizat ajaib akan terjadi. Dalam nama Yesus. Jangan pernah hatimu berpaling kepada yang lain. Tetap cinta Yesus. Adakan hatimu percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Dan engkau akan lihat Tuhan akan membuat engkau berbeda. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Tuhan tidak akan membuat engkau dipermalukan. Tuhan akan mempermuliakan engkau di saat engkau terus mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mari Tuhan berkati Cijuni. Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkanmu. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Pengharapan pada Yesus tidak pernah mengecewakan. Berkati Cijuni, dan Tuhan tolong saudara-saudaranya, mereka hidup saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling bersatu, maka kami akan lihat Mazmur 133 digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan juga untuk Pak Handi Dedi, bersama istrinya, juga Ibu Angel, dan juga putra mereka, oh Tuhan Jonathan. Tuhan sertai penyertaan perlindungan Tuhan sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka ada keajaiban, terobosan dalam keuangan, hati yang mengasihi Tuhan, melakukan segala yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya jeripaya semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Berkati Tuhan keuangan ekonomi mereka di hari-hari ini. Kami doakan juga untuk Bu Marta, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuhkan engkau Bu Marta. Terima malam ini oleh kuasa bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Bagian lututmu tidak akan lagi ada keluhan lagi dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi hal yang membuat engkau terbebani. Saat ini kuasa Tuhan memberi engkau kelegaan, memberikan engkau kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan, mujizat demi mujizat sedang terjadi hari-hari ini dalam nama Yesus. Berkati juga Ibu Meliawati, Tuhan berkati Yohan Sili James, juga berkati Ibu Sinta, dan berkati semua yang sudah hadir di hari ini. Percaya Bu ADC juga Tuhan memberkati, bersama dengan semua anak mantu cucu, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna. Dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau ada sesuatu yang ajaib. Tuhan tuntun engkau dengan tongkat dan gadanya. Engkau tidak usah takut. Bahkan engkau akan melihat kebajikan kemudahan dari Allah akan mengikuti engkau. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Saya berdoa pada siang malam hari ini, untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan malam ini. Tuhan berikan kepadamu hati yang haus. Tuhan berikan kepadamu hati yang lapar. Bukan haus akan minuman, bukan lapar akan makanan, tapi haus akan firman Tuhan. Dan engkau akan lihat kuasa Tuhan akan bekerja memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan. Tuhan akan membuat keajaiban-keajaiban. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada mustahil, dan bagi engkau yang percaya, tidak ada yang mustahil. Mari ucapkan, deklarasikan bersama dengan saya, angkat tanganmu, kita katakan, mujizat keuangan yang belum pernah aku lihat, sedang aku lihat, sedang aku terima, sedang aku miliki. Aku akan lihat kelimpahan seberang laut akan beralih kepadaku, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadaku.
supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Tuhan, apa yang kami nyatakan malam ini adalah sebuah doa. Percaya anak-anakmu yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa keajaiban, pulang bawa kebaikan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa kesembuhan di dalam nama Yesus. Pulang bawa sesuatu yang ajaib terjadi dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan malam ini. Terimalah berkat ini saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Oke, jangan lupa besok bergabung ya. Oke, kita banyak doa, banyak kuasa, banyak mujizat. Pak Fransaki. Pak John ya. Ya. Kasih adik-adiknya. Oke, sip. Tuhan berkati. Berkati Angel. Ya, Tuhan berkati Pak Handi ya. Salam buat Angel. Cindy. Ya, terima kasih Bu Meli, Bu Ong. Ya, Bu Adece. Tuhan berkati. Ya, Pak Pak Fransaki. Pendeta tadi di sini ada Ano, Pendeta. Ada Ano. Oh ya, ya, ya. Pendeta. Ya. Hari apa kalau pakai WA itu hari apa? Kalau WA itu hampir setiap hari dengan Cipung. Jadi saudara masuk saja ya. Kita ini banyak pergumulan, banyak persoalan ya. Tidak ada yang bisa menolong kita, hanya Tuhan Yesus ya. Jam 1. Jam 1 ya. Kita kita gadekan waktu kita ya. Kita ambil waktu 1 jam, kita pujian penyembahan ya. Ya seperti yang kita lakukan yang lalu Bu ADC di jam 3 yang lalu dengan Bu Sarah itu ya dari Hong Kong. Oke. Bapak Ibu besok bergabung ya. Kita banyak doa pujian 1 jam. Oke, doa pujian sudah langsung kita selesai ya. Kita saling memberkati dalam doa ya. Tuhan berkati Bu Ong, Bu ADC, Pak Fransaki. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Ya, Cijuni semangat ya. Besok gabung ya Cijuni ya. Wah ya besok ya. Oke. Terima kasih. Mana itu semuanya. Pak Anto, dadah. Mana si cantik mana tuh istrinya? Dadah. Cici dengerin tuh Pak Pendeta. Istrinya Pak Anto. Dadah. Oh ya. Ya, salam buat Taci ya, Ko Anto. Buat juga semua di rumah. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Bye-bye. Ini ada Ano kok. Tadi ada Ano di Bandung tadi. Ya. Pendeta. Ano mana dia suaranya? Tadi ketika ketahuan, Bung, saya dengarin katanya. Nah, saya telepon nanti ya. Terima kasih Pak Pendeta John. Oke, selamat malam semuanya. God bless you all. Bye-bye.